Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan dari kelompok kami, kelompok 6 yang beranggotakan Mufid Fauzi, Muhammad Pandu Bagaskara, dan saya sendiri Muhammad Taufikur Rahman. Kami di sini akan mempresentasikan munasabah Al-Qur'an. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Pengertian munasabah menurut bahasa yaitu munasabah berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau berdekatan. Menurut Suyuti, kedekatan itu kembali kepada hubungan ayat dengan ayat sampai kepada makna korelatif baik secara khusus, umum, abstrak, konkret maupun hubungan seperti sebab musabab, ilal maklul, perbandingan dan perlawanan. Dengan demikian, pengetahuan tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antar makna, mukjizat Al-Quran secara retorik, kejelasan keterangannya, keteraturan susunan kalimatnya, dan keindahan gaya. Selanjutnya yaitu pengertian munasabah menurut para ahli atau ulama. Yang pertama, menurut Al-Biqai, menjelaskan munasabah ialah suatu ilmu untuk mengetahui alasan sistematis perurutan bagian-bagian Al-Quran, yaitu ilmu yang membicarakan hubungan suatu ayat dengan ayat lain atau suatu surah dengan surah lain. Yang kedua yaitu menurut Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, munasabah yaitu hubungan antara bagian ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi satu kata yang bermakna dimensial dan terstruktur, yang berupa hubungan logis, hubungan sebab akibat, hubungan dua hal yang sebanding atau berlawanan. Yang terakhir yaitu menurut Is al-Din Ibnu Abdissalam, munasabah merupakan ilmu yang baik, tetapi disyaratkan agar ayat-ayat yang dicari munasabah harus benar-benar menyangkut satu masalah yang benar-benar berkaitan awal dan akhirnya. Pakar munasabah ulama mutaqaddimin diantaranya Abu Bakar Ibnu Zubair, Fakhr al-Din al-Razi, Jalal al-Din al-Suyuti, dan Ibrahim al-Biqai yang merumuskan ilmu munasabah dengan membukukan kitab yang khusus mempelajari ilmu munasabah Al-Quran ini. Dari semua pengertian di atas, pada dasarnya munasabah merupakan ilmu yang menyinggung mengenai hubungan antar ayat dan antar surah dengan petunjuk pedoman penggunaan ilmu tafsir yang berhubungan antara semua bagiannya, baik ayat dengan ayat ataupun surah dengan surah atau keduanya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antar ayat di awal surah dan ayat di akhir surah. Contohnya surah Al-Mu'minun yang ayat pertama berbunyi, sungguh beruntung orang-orang mukmin, dan di akhir ayat, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan menang. Hubungan ini menjelaskan ayat di akhir sebagai penguat terhadap ayat di awal. Hal yang kedua, keserasian awal surah dengan akhir surah sebelumnya. Contohnya pada surah Al-Quraish ayat 1, di ila fi Quraish, dan akhir surah sebelumnya surah Al-Fil ayat 5, ka'asfim ma'kul, di mana munasabah keduanya terdapat dari segi keindahan gaya bacaan. Lalu yang ketiga, keserasian keistimewaan tiap surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, seperti surah Qaf ayat 1, Qaf, dan surah Yunus ayat 1, Alif Lam Ra, dan surah-surah lainnya. Selanjutnya yang keempat, ada munasabah atau keserasian al-tanzir, yang mana al-tanzir yaitu menghubungkan suatu keserasian dengan keserasian lain yang dilakukan oleh pemikiran. Contohnya surah Al-Anfal ayat 4 dan 5. Lalu yang kelima, munasabah al-isti'rad, yaitu perpindahan dari suatu pendekatan ke perkataan lain karena ada hubungannya, dan perpindahan terjadi sangat cepat. Contohnya pada surah Al-Syu'ara ayat 87. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yang mana pada ayat sebelumnya ayat 72 dan 76 menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim dengan kaum penyembah berhala, dan setelah itu berpindah membahas tentang hari kebangkitan dan hari kiamat setelahnya di ayat ke-87 ini. Lalu yang keenam, munasabah al-takhalus,
yaitu mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain yang kelihatannya sepintas tidak ada hubungan dengan masalah pertama. Tetapi bila direnungkan lebih dalam, sebenarnya masih terdapat hubungan, yang mana sebenarnya keduanya memiliki hubungan yang sama dengan diberikannya mukjizat dari Allah Subhanahu Taala untuk utusannya, seperti layaknya Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sama halnya Allah yang memperjalankan Musa dan kaumnya dari Mesir ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, yang mana hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 2. Lalu yang ketujuh, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, yaitu keserasian apabila satu ayat memperkuat makna ayat atau bagian ayat yang terletak di sampingnya atau setelahnya. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini jelas ayat kedua memperkuat pemaknaan keesaan akan Allah SWT atas segala kuasanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Selanjutnya mengenai urgensi atau metodologi penelitian munasabah dalam Al-Quran. Menurut Burhanuddin Al-Baqai dalam kitabnya Nazar al-Duror, mengutip dari Abu Fadl yang berpendapat tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencari dan meneliti munasabah dalam Al-Quran. Langkah-langkah umum yang dapat dipedomani dalam meneliti munasabah ayat dengan ayat. Yang pertama, melihat tujuan yang akan dicapai seseorang. Memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memperhatikan tingkat muqaddimah itu dalam hal dekat atau jauhnya dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian ketika meneliti uraian dalam surah itu, perhatikan keharusan-keharusan yang dituntut oleh aturan. Keindahan bahasa yang dapat menimbulkan perhatian dalam memahaminya. Dan menurut Al-Baqai, bila seseorang melakukan kaidah umum tersebut, maka akan mengetahui keserasian atau munasabah susunan Al-Quran baik ayat per ayat maupun surat per surat. Menurut Ja'far ibn Muhammad bahwa pemahaman munasabah Al-Quran dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama melalui teksnya, yang kedua melalui pemahaman isyarah, yang ketiga melalui pengungkapan keindahan bahasa, yang keempat melalui pemahaman akan hakikatnya, yang mana seluruhnya telah dijelaskan pada bab macam-macam munasabah. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.